Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Syahidah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-1 dan ke-2 yang disampaikan langsung oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Pada pertemuan ke-1 dan ke-2 ini membahas bab 1 tentang percobaan atau pogging atau attempt. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Dalam pasal 53 KUHP berisi mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Dan pasal 54 KUHP berisi mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan ada dua, yaitu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, dan yang kedua sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Yang selanjutnya ada dasar patut dipidananya percobaan. Menurut teori subjektif dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Sedangkan menurut teori objektif, dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori objektif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum, dan yang kedua objektif material yang menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Unsur percobaan yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Selanjutnya itu percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan. Yang pertama tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana. Yang kedua yaitu tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Selanjutnya ada pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu memaksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP tidak untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 305 ayat 5 dan 352 ayat 2. Pembahasan yang terakhir yaitu percobaan di luar KUHP. Diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, yaitu dianggap perbuatan selesai. Mungkin cukup sekian review materi mata kuliah hukum pidana lanjutan pada pertemuan 1 dan kedua. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi.